Yeay. Mulus bener. Ini Vespa baru nih. Iya Keren dong. banget, matching lagi hitam putih. Baru pinjem maksudnya. Wah tapi keren loh. Iya dong. Pinjem di mana sih? Pinjam punya seseorang nih. Oh gitu ya. Kayaknya boleh deh Valia nanti kapan-kapan ikut foto-foto ya. Boleh, foto aja Iya, ya. udah matching banget nggak sih? Ya iya, kan? kita Hitam juga putih. couple loh sebenarnya. Udah couple, persis sama ini. Ini kayaknya terkait sama bintang tamu hari ini nggak sih? Iya dong pastinya. Tapi nih sebelum kita kenalin siapa bintang tamu kita hari ini, selamat datang kembali di program Copy Paste. Jangan lupa di-share. Yeay. Kayaknya aku udah nyaman di sini, boleh nggak aku di sini aja? Boleh di situ ya, nanti Valia di sini kamu bener ya, jangan turun ya. Nggak dong. Oke, halo, selamat datang Konco Web TV dan juga Pesona Inspira. Guys, teman-teman semuanya di Wonosobo dan dimanapun berada, selamat datang kembali di program kolaborasi antara Radio Pesona FM dan juga Web TV tentunya. Dan program Copy Paste ini Kanco Web TV dan Pesona Inspira ya akan ditayangkan gak cuma di akun YouTube aja, tapi juga di channel terestrialnya Radio Pesona di 92,1 FM setiap hari Minggu jam 8 pagi. Benar. Kalau di YouTube-nya Web TV jam berapa? setiap hari Senin dua kali nih dalam satu bulan di jam 3 sore. Konco Web TV juga dan juga Pesona Inspira bisa ngikutin keseruan kita setiap saat ya, setiap episode itu di akun-akun media sosial kita. Ada di akun Instagram @pwkreatif, ada juga di @officialwonosobo Web TV dan juga Pesona FM Wonosobo. Dan sekarang Konco Web TV dan Pesona Inspira bakal ditemenin dan dipandu sama Valia dan juga aku Aiko Nana. Terus nih yang udah nggak sabar banget nih menunjukkan ini Vespa punya siapa sih sebenarnya? Karena Valia memang nggak yakin kalau Nana bisa mengendarai Vespa. Betul banget, kaki aku aja nggak nampak Nggak ya, nampak. mohon Bisa-bisa maaf. malah goyang-goyang jatuh ya. Kalau gitu kita langsung panggil aja yuk tamu edisi hari ini yang akan membahas soal Vespa atau yang lain nih gitu ya. Langsung aja, ini dia dua bintang tamu kita yang mewakili dari sekian banyak anggotanya. Betul. yang tergabung dalam komunitas Vespa Wonosobo. Ini dia Mas Prabudi dan juga Mas Ari. Selamat. Halo. Wah matching nih hitam-hitam Wih, ya. ini Selamat kita datang Mas. Sehati banget, dan silahkan Mas Budi. duduk. Wih. Ini dari komunitas Vespa Wonosobo. Ya, Namanya apa? Namanya IVW. IVW. Singkatan Kepanjangannya? dari Ikatan Vespa Wonosobo. Ikatan Vespa Wonosobo. Kalau boleh tahu nih, Vali pengen tahu kalau Mas Prabudi sama Mas Aris nih selaku apa di komunitas? Nek kita dulu sebagai generasi awal. Generasi awal. Generasi Pendiri awal. atau bukan tadi? Pendiri juga, pendiri. Pendiri di generasi awal sekitar tahun 90-an. Wah, Lumayan 90-an. ya, udah Belum lama lahir ya. toh? Belum, bener banget. baru Valia masih 2 ngomong tahun gitu. 90-an. Aku belum, kayaknya masih direncanakan sih. Kalau Mas Prabudi? saya lebih ke kegiatan IVW yang saat ini. Jadi saya generasi kesekian ribu ya, Mas Aris ya. Ribu ya. Jadi Vespa saking banyaknya, saya masuk di IVW, saya di koordinator IVW bergerak. IVW bergerak. Iya. Oke, kalau komunitas Vespa ini udah berdiri sejak 90-an tadi. Ceritanya gimana sih awalnya? Kalau dulu sih sebelum sekitar 95-an ya, itu kan belum ada grup atau ikatan Vespa Wonosobo ini belum ada, masih cerai-berai. Jadi kita ngumpul tapi belum ada nama. Nah sekitar 98 itu baru kita meresmikan nama dengan nama Ikatan Vespa Wonosobo itu sampai sekarang. Terus awalnya mau gabung, udah gabung aja jadi satu Ya yang komunitas. penting kita suka sama kendaraan yang namanya Vespa, ya udah gabung. Oke. Gitu aja. Kita kan hobinya di Vespa ya senengannya bareng Vespa ya gitu aja. Oke, berarti sesama pecinta Vespa gitu ya. Vespa kan banyak banget ya Mas ya. Kalau dari dulu sampai sekarang udah banyak serinya. udah ada. apa sih? Udah menjadi saksi dari perubahan Vespa dari tahun ke tahun tuh udah berapa kali nih kira-kira? Pertama kali kita pakai Vespa itu
sampai sekarang sih masih ada 75. Oke. Keluaran 75 Wah, masih ada. 75. Yang Waduh. lebih tua lagi ada. Sampai yang terbaru ada juga, Mas. Ada yang terbaru juga. Ini juga lebih tua ini. Ini usia berapa tahun? 66 ini kelahiran 66 ini. Ada 66. Oh, Belum sepuh lahir. ini. Sesepuh Sesepuh tadi kamu udah nundukin udah gini kok. Mohon maaf ya saya tadi naikin Anda. Takut kualat. Oke, berarti kalau dari tahun ke tahun tuh juga pecintanya banyak gitu yang gabung ke komunitas. Semakin tahun semakin tambah. Semakin tahun semakin tambah. Kalau sekarang berapa kira-kira anggotanya? Kita banyak, saking banyaknya setiap kecamatan ada chapter sendiri. Wow. Induk di IVW. Terus kalau di Kertek ada chapter Kertek, Silomerto ada chapter Silomerto, semua kecamatan ada. Berarti total ada sekitar berapa chapter tuh, Mas? Satu Wonosobo sampai Dieng juga ikut kita. Jangan-jangan 15 kecamatan di Wonosobo ada Iya, sendiri-sendiri ada semua. Wah, luar biasa. Kalau komunitas pecinta Vespa di Wonosobo sendiri cuma ada IVW aja atau ada macam-macam? Induk IVW, cuman chapter lain nama juga. Oh gitu. Oke, jadi yang membawahi ya IVW gitu Iya, ya. induknya IVW. Kalau kumpul-kumpul nih ngapain nih? Iya. Kopdar gitu. Ngopi aja atau ada event yang diselenggarakan mungkin gitu. Ya, nek kumpul itu ya kebanyakan yang dibahas yang enggak jauh dari motor Vespa. Jadi ini knalpotnya yang apa misalkan gitu. Pengen kenceng bagaimana, kalau mau ngecat di mana, bengkel yang recommended di mana gitu kan biasanya seputar Vespa lah kalau ngumpul. Oke. Tadi Mas Prabudi sempat menyebutkan IVW bergerak. Nah, Kalau itu tuh apa sih? Bagian dari agenda atau bagian dari anak induknya komunitas? Ya, kalau IVW bergerak ya kegiatan rutinnya IVW. Jadi kita tiap 3 bulanan ada kegiatan sosial. Konsep awalnya kita adalah memperindah tempat ibadah. Jadi ada masjid, ada musola, di situ ada tim sebelum kita laksanakan kita survei dulu ke lokasi. Jadi kira-kira tempat mana yang layak untuk kita tuju untuk melaksanakan IVW bergerak itu. Musola ada yang mungkin butuh direhab, terus ada yang hanya sekedar ngecat. Nah itu dari teman-teman semua. Kita tidak cari keluar tapi internalnya operasionalnya dari teman-teman. Oh, berarti murni patungan dari anggota. Betul gitu. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Nggak sekedar hobi ya, Nak ya. Iya, jadi kalau ternyata kalau mungkin kita ngebayangin anak motor kumpul tuh biasanya ya itu seputar ngomongin Vespa dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada juga kegiatan sosialnya ya, bakti sosial berupa mempercantik rumah ibadah begitu. Tadi udah kemana aja Mas? Selain masjid atau musola ada rumah ibadah lain? Mas? Ada gereja, gereja juga. kemudian ada wihara. Nah, itu beberapa. Terus nanti setelah Lebaran karena ini udah mau puasa Lebaran kita sementara off dulu. Kalau kisaran usia dari anggotanya tuh kisaran usia berapa Mas? Masih muda-muda atau ya yang sebaya atau yang jiwa muda gitu? Nek saya jiwa muda. Kelihatan sih. Umur tua penampilan muda. Iya, semangatnya juga semangat muda Iya. pastinya. Kalau umur sih kita tidak batasi ya. Pokoknya siapa suka boleh ikut lah gitu. Jadi, Aku suka tapi aku nggak punya motor Vespa. boleh, nggak gimana? apa-apa, nggak apa-apa boleh aja. Oh, Penting, boleh. mau gabung di kegiatan sosial dulu silahkan. Jadi kegiatan sosial kita tidak mengikat kudu duwe duit ki, kudu duwe Vespa, terus umurnya kudu sekian enggak. Pokoknya ya siapa suka boleh ikut lah gitu. Oke. Kita asik aja pokoknya. Oke, Nana daftar ya. Siap. Oke. Kalau pertemuan rutinnya ada nggak Mas? Misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu ada nggak Mas? Kalau pertemuan rutin di chapter-chapter ada, tapi kalau IVW sementara tidak. Jadi di chapter itu ada yang ngadain kayak istilahnya pengajian gitu. Terus kadang ada yang ngadain ziarah ke makam ada, karena ada komunitas yang berdiri di salah satu pondok pesantren. Oke. Jadi para santri juga Iya. hobi Vespa gitu Nanti ya. di-share di grup IVW, terus teman-teman IVW tinggal ngikut. Gitu. Oke. Gitu. Wah. Karena kalau
komunitas motor tuh rata-rata kan cuma riding doang ya. Ini tuh nggak cuma riding, pengajian ada, ziarah ada, terus mempercantik rumah ibadah mempercantik juga. rumah ibadah juga. Dan itu gak cuma 1-2 agama aja, tapi semuanya toleransinya tinggi nih. Keren. Dan siap diajakin dah pokoknya. Siap. Habis ini mungkin riding kemana, calling kita gitu ya. Siap, kapan lagi bisa naik Vespa begitu kan? Karena emang Vespa ini unik. Nah, kalau motivasinya nih, pengen jadi kepo nih, dari yang generasi oldies ataupun generasi yang sekarang gitu, kenapa sih pada bergabung atau mungkin tertarik dengan Vespa tuh karena apanya sih gitu? Pokoknya ngumpul itu tidak terikat dengan siapapun lah. Ketika di situ ada hal positif yang ngumpulnya positif ya, ayo aja kalau saya gitu. Oke. Kalau Mas Parbudi nih? Aris. Mas Aris ya. Dari dulu memang suka ya. Dari dulu memang suka. Saya dari tahun awal berdirinya IPW memang sudah suka sih. Sampai sekarang juga masih suka. Kalau kon ngumpul-ngumpul itu ya masih juga sering. Cuman ya keterbatasan waktu gitu dan tempat juga sih. Jadi ke depannya ya mungkin biar generasi sesudah saya yang melanjutkan estafet ini. Nah, oke. Jadi berawal dari kesukaannya memang dengan kendaraan yang satu ini yang memang anti klasik gitu ya. Klasik dan juga sangat Orang bosen bikin marik. Oh, orang bosen nih. Kayak aku nggak? Itu harus mikir dulu jawabnya. Agak loading gitu ya. Tadi Mas Aris sempat menyebutkan kalau didirikan sekitar tahun 90-an dan Ya. Mas Aris termasuk salah satu pendiri juga ya. Kalau Lia ini penasaran, di tahun itu tuh kira-kira Wonosobo yang suka sama Vespa tuh kayak gimana Mas? Kayak angin lalu lah. Kadang ngumpul, kadang hilang gitu loh. Belum solid seperti sekarang ini. Oke. Kalau dulu-dulu itu. Akhirnya berjalan waktu tambah Iya, solid gitu iya. ya. Oke. Kalau ridingnya nih udah pernah kemana aja sih IVW Mas? Mau tanya kota mana coba? Dari saking banyaknya. Iya. Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Keluar Jawa. luar Jawa. Ini sekarang ketua Iya, IPB ketua mau ke umumnya. Maluku kayak. Oh, Sekarang nanti lagi dulu transit pakai di Lombok. Vespanya? Iya dong. Full kendaraan Iya. darat? Wah, keren banget. Itu kalau di vlog keren lagi ya. Kelly aja besok mau Ada nge-vlog. yang sekalian nge-vlog juga ada. Ada tim vlognya Kita sendiri. tuh Vlognya maksudnya ada. ngode Mas. Siapa tahu butuh. Siapa tahu diajakin, diajakin jadi talent gitu boleh lah ya. Oke, berarti banyak banget ya kota yang sudah dikunjungi untuk riding bareng-bareng sama IVW. Banyak. Kalau cerita lucu ada nggak Mas? Selama riding mungkin. Pasti ada. Kalau lucu, kalau saya sudah Banyak lupa lucunya. ingat, saking banyak lucunya sudah lupa ingat. Saking lamanya toh. Cuman ya nek di semua perjalanan pasti bikin ketawa semua. Oke, contohnya apa nih? Pas lagi ternyata kehabisan bensin misalkan. Itu malah sering. Oh sering. Jadi udah nggak lucu lagi saking seringnya. Saking seringnya. Terus ada yang kempes bane diisi pakai rumput, ada. Gimana itu ceritanya? Ya, itu kalau Bisa lagi- jalan tapi Iya, sedikit banyak Dipaksa ya bisa ya? dipaksa. Kan belum nemu tempat tembel ban toh. Oh gitu. Pokoknya Vespa kalau nggak mogok nggak asik, Pak. Oh gitu ya. Justru yang asik yang Iya, itu mogoknya asiknya itu mogok di jalannya. Kelebihannya itu di situ di antara organisasi motor lainnya. Kalau Vespa ada yang macet, mesti Berhenti semua. berhenti semua. Mengunjungi solidaritasnya semua. tinggi Yep, ya. Dibandingkan mungkin dibandingkan dengan klub-klub lainnya gitu. Oke. Solidaritas tinggi. jadi nggak ditinggalin lah ya, Iya. jalan bareng gitu. Ya berarti kalau kita diminta jadi talent terus mogok kayak aman gitu ya. Nah kalau Mas Prabudi pernah ada cerita-cerita unik kayak lucu kayak apa gitu selama riding atau kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan? Perjalanan nggak pakai lampu malam-malam. Serem toh. Dari Kepil sampai Purworejo. Nah, saat itu pakai itu masih korek yang ada senteri itu. Jadi saya di belakang nyentri jalan sampai Purworejo. Nah, itu. Tensi lampunya. Pulangnya kayak gitu lagi, memang nggak nyala lampunya gimana? Udah pulang-pulang tangannya pegel. Jangan kan pulang, turun motor gitu Iya. tiba-tiba, Prabudi, udah nggak bisa gerak tangannya. Pokoknya asik lah di Vespa. Yang penting asik pokoknya Mas Aris. Oh iya betul Kalau banget. base campnya ada nggak Mas? Base camp Basecamp di Nirwana. Nirwana. Itu di rumah ketuanya sekarang.
Oh, perumahan Nirwana maksudnya? Perumahan Nirwana. Oke, sampai sekarang juga masih sering kumpul gitu? Masih sering kumpul. Kalau kegiatan ibadahnya lagi nih, kegiatan sosialnya lagi tuh, juga itu apakah rutin kayak setiap bulan sekali atau apa gitu, ada jadwalnya khusus apa enggak? Kalau kita tiap 3 bulan. Tiga bulan. 3 bulan, tapi kalau memang 3 bulan tidak bisa dijalankan, yang penting setelah next itu ada terus. Kita agendakan terus 1 tahun berapa kali gitu, yang penting 3 bulan ada. Dan itu memang terbuka untuk umum, siapa aja Iya, yang mau boleh gabung, ikut boleh komunitas gitu ya. kemarin yang di gereja itu, Kapel Stasi di Gergondok, itu dari beberapa komunitas ada yang gabung ke kita. Jadi teman-teman dengan sendirinya jiwa sosialnya itu prosesnya kita ini pemanya roda, kita kumpul di warung kopi gitu, besok kumpul di warung kopi untuk kegiatan IVW bergerak gitu. Nah, roda nanti diposting dulu di grup, ini saya jual 500.000, untuk saya 300 aja, 200-nya untuk donasi gitu. Oh gitu Mainnya sistemnya, kayak gitu. wah Iya. keren banget. Teman-teman kayak Selain gitu. di Anggur Kondo ada pernah kemana aja berarti bakti sosialnya? Kalau musola yang pernah di daerah Winongsari itu ada kecamatan Kaliwiro. Kemudian di kita sudah IWW bergerak itu sudah 15 kali. 15 kali yang seri terakhir kemarin wihara itu yang ke-15. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Wuh, keren. Ada juga ini Nah, selain citra negatif biasanya yang disematkan ke geng motor ya, ada juga atribut-atribut atau gaya atau style yang biasanya tuh tersematkan di komunitas geng motor. Biasanya kalau Vespa, IVW gini ya Mas, ada ini tersendiri nggak sih Mas, tampilan tersendiri, misal rambut digimbal, opo tatoan, opo harus pakai jaket seperti apa gitu, ada nggak Mas? Itu mengalir seperti apa adanya. Dulu waktu pertama kali dengan celana yang sobek-sobek. Sesudah itu kesini pakai jaket kulit. Oke. Ya. Terus kesini lagi pakai rambut gimbal. Oke. Terus kesini lagi malah sekarang besus-besus loh. Mempercantik Rapi, motornya dan mempercantik orangnya. Kayak klimis ya. Iya. Kalau kita udah pakai kayak gini udah masuk belum Mas? Udah kayak anak Vespa belum? Udah kayak anak Vespa belum? Generasi Tahun dulu. berapa nih? Aduh, kita generasi oldies nih ternyata ya. Dan yang semakin kesini jangan-jangan besok pakai jas nih. Vespaan pakai jas, pakai tuxedo gitu kan siapa tahu. Kalau di kota besar udah ada. Oh, udah ada. pakai. Wah, Yang biasanya kayak- pada prewed juga ya, Iya, foto prewedding gitu. Oke. Nah, selain hal itu juga nih kita masih punya hal-hal menarik lagi nih tentang komunitas Vespa khususnya yang di Wonosobo yang sudah kita tampilkan di sesi fun fact. Ada fun fact apa aja? Ini dia. Yang pertama, Rutin menyelenggarakan event ulang tahun besar-besaran. bener nggak nih? Bener Mas Aris ya. Gimana tuh ceritanya tentang event anniversary itu? Itu ulang tahun Vespa ya, itu udah beberapa kali kita bikin acara itu ulang tahun. Intinya kita ingin merayakan kelahiran IVW dengan mengundang teman-teman seluruh Indonesia. Setiap tanggal atau bulan apa? Biasanya per 3 tahun, enggak 4 tahun. Oh gitu. Tapi sekali bikin ya kayak kemarin-kemarin itu besar. Yang terakhir kemarin sekitar bulan apa ya? Di bulan Juli. Bulan Juli tahun 2023. 2023, Itu juga kayaknya rame ya. Oh luar biasa. Di Wonosobo tuh juga kelihatan Luar tuh biasa. dari Vespa para pecinta Vespa di luar kota juga pada datang ke Wonosobo ya luar kayaknya. kota, luar Jawa, bahkan dari Swiss sama Perancis ada yang datang. Ada yang bule juga Iya. berarti. Bule juga yang gabung di IVW. Boleh tuh. Wah. Berarti memang yang suka sama Vespa dan tergabung di komunitas pecinta Vespa ini banyak banget ya, nggak cuma di Wonosobo aja, ternyata di mana aja. Ya. Oke, keren. Oke, masih ada fun fact kedua. Ke fun fact kedua. Anggota IVW pernah dikira Stephen and Coconut karena rambutnya gimbal. Nah, Bener nggak itu Mas nih? Aris, itu cerita saya Mas Aris. Itu gimana tuh? Jadi yang Jadi dikira dulu itu Stephen and Coconut pernah ada di sini. Iya, pernah itu dulu IVW itu ada band reggae, Pak. Di dalam IVW ada Ada. band. Kebetulan dikunjungi salah satu artis dulu
dari Jakarta, artis gede, artis reggae, datang ke salah satu stasiun radio. Nah, kebetulan cuma 2 orang tuh yang datang, gitarisnya sama vokalis. Lah dulu kita kan identik yang generasi gembel-gembel itu. Gimbal temporari lah dipasangin, besok capek dilepasin gitu. Gimbal temporari lah, dikira tim Stevennya itu tim bandnya kita. Udah pada salaman, tanda tangan Mas, tanda tangan di sini minta. Jebule udah. Ternyata bukan. Harusnya tadi datang ke sini pakai rambut itu lagi, Mas. Jadi Udah biar nggak bisa sih Mbak. Harusnya panjangin dulu. biar terus di sini sekalian nyanyi reggae dijalani semua. Aku tahu tuh lagu-lagunya. Oke, masih ada lagi fun fact berikutnya. Ini dia. Ada anggota IVW yang pernah bawa bekal komplit saat Nah, touring kayak ini. mau piknik. Nah ini Mas Aris ini Nah, yang kalau tahu ingat ini. itu memang iya. Oh, ya. Itu kayak gimana ceritanya, Mas? Kita entah mau touring ke kota mana gitu ya, suatu satu touring ke kota mana, kita bawa kompor gas itu, bawa panci, terus di bagasinya itu banyak sekali bawa sarimi, banyak stok makanan kayak mau naik gunung itu loh. Iya. Terus yang satu pasti diingat itu, sanggup bolu cokil juga, buat ngambil di jalan gitu loh. Pokoknya sangune orang umum. Oke, jadi Soalnya kayak persediaan 2 bulan gitu. ini kayak mau piknik Ya, beneran bener, nih ya, mau piknik bener beneran gitu. bener mau touring piknik gitu sebenarnya. Tapi kalau Valia setuju sih, kalau tipe makan, jalan dikit lapar makan kan. itu Jalan dikit lapar antara makan. nyetok sebelum kelaparan atau hemat sih ya. Benar-benar. Perjalanan gitu ya. Bener. Tapi kadang memang kalau touring kan tidak kan bisa saja melewati jalan yang tidak ada warung gitu ya, makanya Ada, bawa dulu bekal banyak gitu ya. gitu. Lewat hutan-hutan tuh Lewat banyak. hutan. Wah, tapi rame-rame jadi asik Rame-rame, ya. ya. Wih, keren. Setiap kali ada yang mogok, berhenti semua toh, kita gelar makanan. Wih, justru itu kebersamaannya di situ ya. Jadi Kalau kerasa. Nana ikut riding kayak gitu bawa bekal, apa yang harus dibawa? Lauk apa atau makanan apa yang skincare, biar nggak ke Nana tuh? biar nggak kepanasan, biar nggak Oh, kalau gosong. Nana berarti nggak penting makan ya, yang penting Iya, skincare. yang ya. penting skincare, makanan untuk kulit. Oke, masih ada fun fact berikutnya, yaitu nih katanya nih Mas, istri pecinta Vespa tuh cantik-cantik, bener gak sih? Bener Bener nggak? nggak Kita nih? siap-siap ini nih, siap-siap malu karena kita jelek sendiri kayaknya. Insecure kayaknya ya. 85% iya. Weh, mana nih? Ada yang dibawa? Ada yang dibawa nggak istrinya nih? Di rumah. Nggak di rumah ya. Kan sebenarnya kalau dibawa kita spill itu tuh gitu. Tapi kalau istrinya cantik-cantik, bapak-bapaknya nih harus pas riding tuh harus hati-hati ya. Bukan bapak-bapaknya yang dilirik cewek lain, tapi istrinya yang dilirik ketika riding. Iya, jangan-jangan ntar bawa pulang cuma Vespanya aja. Enggak dong. Oke, dan kita masih punya selain fun fact nih, kita juga punya sesi yang nggak kalah menarik, yaitu ini dia, Wi-Fi area. Bagi passwordnya dong. Oke, di sesi Wi-Fi area ini kita mau ngapain nih, Valia? Kita mau memberi komentar ya dari video-video yang viral, entah di TikTok, entah di Instagram, yang mungkin ada kaitannya juga sama IVW. Mungkin ya, kita lihat dulu yuk. Ada yang viral apa sih? Ini dia yang pertama. Kawan-kawan, percaya nggak kalau Vespa ini sudah 4 tahun di jalan dari Aceh menuju Jawa. Jadi mereka dari Jawa ke Aceh, lalu dari Aceh pulang. Ada bapak-bapak ngasih ke anak Vespa tuh. Nah, jadi gue lanjutin ya. Jadi Vespa ini sudah 4 tahun di jalan dari Jawa ke Aceh, dari Aceh lalu balik lagi. Sekarang posisi lagi di Lampung. Mesinnya 3, tapi yang dipakai 2, yang sebelah kiri ini aja. Yang sebelah kanan mati. Terus ada banyak ban di bagian belakang itu variasi aja sih sebenarnya, nggak kepakai. Dan kalian lihat ini cuman dari bambu, bukan dari besi, ditali-tali aja. Aku mendekat dan merapat diam-diam. Oh, akhirnya ku punya kisah cinta semalam. Semalam, di malam pesta dengan gadis manis yang pakai baju merah. Wih, unik ya Vespa ya. Jadi ini adalah video tentang
Vespa yang bentuknya ekstrim atau aneh atau unik. Nah, gimana nih tanggapan para pecinta Vespa Wonosobo tentang bentuk-bentuk Vespa yang kayak bukan Vespa nih malah ya? Dan itu sudah menempuh perjalanan 4 tahun ya. Bener. Kesan Vespanya kok hilang ya? Iya. Karena terlalu dimodifikasi Iya. gitu. Jadi Dan kalau itu masuk kategori ekstrim sini itu. Tapi alhamdulillah kok di Wonosobo enggak ada. Anak-anak sini enggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau Vespa itu kalau dibawa riding tuh paling lama tuh misalnya tiap hari riding, paling lama tuh berapa tahun sih Mas masa kuatnya itu Vespa sebetulnya? Bertahun-tahun itu loh. keren. Bertahun-tahun itu loh. Berarti kuat ya mesin Vespanya ini ya. Makanya ini juga dari tahun 66 sampai sekarang masih kelihatan muda aja ya. Masih cantik dan kuat buat kemana-mana. Iya, spare partnya juga banyak kok. Oh, Walaupun tahun tua masih Oke, banyak. berarti tidak yang spare partnya harus ganti tuh nyarinya susah gitu enggak ya? Enggak banyak sekarang. Oke, Minat beli baik. Vespa? Kita dikasih Vespa. Bener, minat sih minat. Apa mau bikin yang kayak tadi tuh? Kalau minat, tapi yang buat beli itu yang nanti dulu. Oke, masih ada wifi area yang kedua, ini dia. Oh, Ini dia. Jadi ini Gambarnya adalah ada Vespa Vespa dengan tahun 1945 dengan harga 1 miliar. Wow, fantastis ya harganya. Kalau menurut Mas Ari sama Mas Prabudi, kira-kira make sense nggak sih? Bener nggak sih kemungkinan ada harga 1 miliar untuk harga Vespa? Bener? Bener ada. Bener ada. Ada. Bahkan ada kalau yang pecinta Vespa itu ketika bawa 1 unit Vespa ditukar sama Innova baru. Ada. Wah, aku bawa pulang ini. Banyak. Harganya Innova baru dapat beli Vespa 1. Mohon maaf, ini Vespanya disimpan di mana biasanya? Langsung nih, langsung jadi Jadi target. seri-seri tertentu memang harganya mahal. Ada satu Mas punya Raffi itu 1,5. 1,5 M. Oh my god. Iya. Kalau Valia mungkin udah kelengar duluan dengar harganya. 1,5 M kalau buat Nana itu bisa buat beli rumah, mobil, sawah. Tapi ada yang beli loh tetap. Pekarangan lah ya. Ada yang beli. Saking cintanya sama Iya. Padahal dipikir yang 1,5 itu buluk daripada ini cantikan ini. Iya. Gitu kok bisa harganya sefantastis itu karena apa? Mesinnya yang bagus kah? Masih orisinil semua. Sampai catnya pun masih orisinil. Oh gitu, jadi tingkat original ini malah justru meningkatkan harga, Iya. menaikkan harga. Oh Jadi kadang ada Vespa yang warnanya kayak gini, dia original. Kalau di kena ini dibuka dasarnya sama cat awalnya pertama belum diapa-apain, itu yang mahal. Oh gitu, iya sih kadang memang justru kelihatannya buluk tapi ternyata lebih mahal Iya, gitu itu. ya. Sejarahnya Wah, biasanya. ini kalau History. ya nggak cuma Vespa aja sebenarnya, para pecinta motor apapun kadang rela merogoh kocek seberapapun kalau mereka sudah suka begitu ya. Apalagi dengan tingkat originalitas yang tinggi itu. Keren. Crazy Rich. Sejak saat ini Valia langsung setiap ada yang naik Vespa kayak ngelirik deh. Iya, kalau aku minimal sholawatin dulu lah. Oke, masih ada lagi yang ketiga. Ini dia. Rocking and rolling, I'll be coming and going. No, you better go get your love. The feeling's so real, I feel on my heels. No, lay it all down. Yeah. Rock bottom here, it's making me thrill. Riding a line, when I told you we're gonna be free. Rock bottom here, it's making me thrill. As I jump, we're gonna be free. Ada eventnya. Nanti dari dulu, event. aku salvok nih sama backsoundnya ya. Kalau Valia salvonya tadi sapunya digini-gini ya. Habis lagu yang, kerok banget gitu tiba-tiba ikut saking.
Keren. Ini adalah kegiatan dokumentasi dari yang dilakukan oleh komunitas Vespa Wonosobo atau IVW. Nah, boleh diceritain kegiatan apa sih yang dilakukan? Mas Budi. Kok serahkan ke saya? Itu yang pertama itu event kemarin kita pesta Vespa yang ketiga. Itu diadakan di Bukit Seroja. Acaranya 3 hari, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Ada berbagai kegiatan, ada kegiatan sosial, ada kegiatan seni budaya. Dan yang kita angkat di situ justru kegiatan-kegiatan yang khasnya Wonosobo. Salah satunya ada cukur gembel, kita ada. Jadi kita cukur gembel, kita rambutnya kita larung di Telaga Menjer. Kemudian tadi ada balon udara di kota lain selain di Wonosobo, kan yang punya Wonosobo. Iya. Kita tunjukkan bahwa Wonosobo punya nih. Gitu. Terus ada tari lengger tadi mungkin tidak itu ada juga kita tampilkan. Jadi acara event 3 harinya itu justru bukan acara hura-hura, justru kita tampilkan bahwa ini loh Wonosobo itu punya budaya yang kayak gini. Gitu. Jadi nggak cuma nonjolin Vespanya doang, tapi budaya Betul, Wonosobo iya. juga. Dan itu ada door prize-nya karena pesta Vespa 1, door prize-nya 1, pesta Vespa 2, door prize-nya 2. Kemarin kita pesta Vespa 3, Vespa kita door prize-nya 3. Oke. Berarti ngikutin umurnya. Nanti Valia datang ke Vespa Yang ke pesta 17. 10. Biar dopesnya banyak. Aku agak nyesel sih nggak ikutan. Boleh nggak sih gabung cuma buat dapet door prize? Boleh. Itu kan kita dapatnya dari penjualan kaos. Jadi yang jual kaos, beli kaos nanti dapat ada angka door prize-nya. Iya, ada kuponnya. Wah, gitu. keren banget. Tapi kan pesta Vespa itu kan acara gede banget ya tadi kalau Iya. dilihat dari videonya tuh. Kalau boleh di-spill itu dari dana pribadi juga untuk komunitas atau gimana nih? Ya, pertama ya dari internal kita itu, kemudian yang kedua ada sponsorship yang kebetulan kita tidak nawar tapi mereka datang sendiri Mas Aris. Mereka datang, kita konsep tawarkan kegiatannya, ternyata sponsornya tertarik. Bahkan ada band-band dari luar Wonosobo yang malah kepingin ngisi, dia nggak mau, nggak usah aku rasa dibayar, sebenarnya aku bisa ngeramekke banyak, tapi karena randonnya sudah kita susun dan memang kita kepingin yang ngisi justru teman-teman lokal seni Wonosobo semua, gitu. Yang dari luar malah ada vokalis keren itu datang, tapi kan kita nggak tahu yang dari luar. Banyak artis-artis yang datang kemarin bawa Vespa, terus aku nyanyi aja udah. Berarti gitu. nggak kesulitan nyari sponsor karena Iya. malah banyak yang nawarin. Iya, betul. Iya, berarti komunitas Vespa ini udah punya magnet tersendiri nih yang narik para sponsor, donatur dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Kalian tepuk tangan dulu dong buat komunitas Vespa. Keren banget ya. Mungkin kedepannya pengen kayak gimana nih buat komunitas Vespa maupun para pecintanya dan lain sebagainya, termasuk tadi yang video sudah ditampilkan kan ada kegiatan bakti sosialnya juga, mungkin ada ajakan untuk para penonton nih, siapa tahu mau gabung gitu. Untuk yang di luar teman-teman khususnya pecinta motor ya selain Vespa, silahkan kalau mau bergabung dengan IVW monggo, cuma kita ada batasan lah, boleh ngumpul boleh nongkrong tapi tetap peduli pada yang lain, gitu aja. Oke, keren. Tepuk tangan lagi dong. Nah, setelah kita udah denger nih cerita banyak banget ya dari IVW maupun komunitas-komunitas pecinta Vespa di bawahnya, kita akan masuk ke sesi berikutnya yang gak kalah seru, yaitu main bareng Mabar School. Ya, di segmen main bareng kali ini permainannya baru lagi ya nak ya. Kita mau main sulap. Bukan. Kita Bukan udah ya. ada kotak-kotak nih, tapi belum tahu juga nih kotaknya bakal diapain. Nanti kita akan nanya sama yang biasanya ngasih instruksi permainan. Yaitu Yaitu ada maskotnya PW Kreatif nih, Caca. Caca Marica, Caca. Gamenya adalah menebak sebuah benda yang ada di dalam mystery box. Oke. Oke, siap ya ini ya. Siap. Kita kasih benda pertama. Aku
aku pengen dimulai dari Mas Aris. Oke, jangan jawab dulu ya Mas Aris ya. Disimpan dulu jawabannya. Terus lanjut ke Mas Prabudi. Jangan nitip ya Mas. Oke, diterka-terka dulu. Benda apakah ini? Boleh dikasih lihat ke kamera, dinaikin nggak apa-apa? Oh, iya. Kasih lihat Sudah. ke kamera, sudah? Ya. Bentar lagi. Kemudian lanjut ke Valia. Kok Valia Oh, belum ketemu ya Valia ya? Bedanya kecil ya. Valia tuh kebayangnya tuh hewan-hewan gitu. Enggak, dia udah mati. Nggak gigit paling bikin gatal. Takut banget loh. Oke, udah kebayang Valia? Iya, tapi nggak tahu namanya. Oke. Sambil bisa mikir nih, masih ada satu lagi dan sekarang Aiko boleh. Aduh, udah ngantuk nih. Mana sih? Ih, apaan? Oh, Sudah. curiga. Dah, Kalau jawabnya bareng gimana? Hitungan ketiga ya? ya, Ya. oke. Oke. 3, 2, 1. Pusi. Pusi. Valia doang yang gak bisa jawab ya. Oke, sebagai Eh, pecinta motor tentunya benda kecil ini udah gak asing ya. Begitu pegang langsung, oh ini dia, busi gitu. Tapi Nana juga ngerti kok. ya aku bukan pecinta motor, tapi aku suka sama yang pecinta motor. Oh, Oh, jokes doang, jokes doang, jokes doang, Oke, Kak, jadi maaf. ngerti ya sekarang ya. Busi itu Oke. kayak gimana gitu Oke. ya. Oke, lanjut ke benda kedua. Caca kepengen dari Valia dulu deh yang tadi gak bisa jawab. Ya, semangat ya. Semoga kali ini tahu. Saya ternyata kodok, hati-hati loh. Lembek-lembek gitu. Kok lembek-lembek? Kodok beneran sih. Iya, lembek-lembek kenyal. Oh. Kebayang? Boleh dicium kan? Boleh. Boleh. Dicium, dimakan, dibeluk boleh. Takut banget. Tahu deh. Oke. Valia tahu nih kayaknya ya. Butuh tisu nanti dulu ya Valia ya, sabar. Oke. Sekarang lanjut ke Mas Prabudi. Lembek juga. Sudah? Oke. Lanjut ke Aiko. Mana ya? Jauh. Ih. Apa sih ini? Ih. Ya. Siapa? Apa sih? Kena sensor ya, nanti disensor ya, tolong editor. Coba Rita, tolong ya. Tapi dulu ini apa? Jangan spontan. Ayo Aiko, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Aku tahu. Bisa jadi cium, jorok. Boleh jadi Oke. tisu nggak? Nanti. Lanjut ke Mas Aris. Terakhir. Iya. Sedih mulai. Nggak, itu piringnya nggak? Udah kebayang belum Mas Aris? Boleh dirabat. Iya. Dirabak, dirobek, ditenang. Boleh dicium kah? Boleh. Boleh? Mau dicium? Dicium. Dah. Sudah ya. Udah pada siap sama jawabannya ya? Insya Allah. 3, 2, 1. Cirengan. Tadi Mas Aris tahu apa? Beda-beda ya? Iya. Coba. Satu-satu nih dari Mas Aris.
Gorengan. Gorengan. Mas Prabudi? Iya, gorengan. Kayak Gorengan banyak juga. jenisnya kan ya. Ya. Iya. Terus? Valia, gorengan tapi lebih ke cireng. Oke. Kalau Aiko? Gorengan. Gorengan juga ya. Sebenarnya benar, gorengan itu memang digoreng. Kan agak kenyal-kenyal ya tadi barangnya, tapi sayang banget kurang spesifik. Yang Boleh benar nambahin nggak? apa? Ini apa? Tahu goreng. Salah ya, masih salah. Tempat jawaban yang tepat, yang benar adalah sempol. Boleh ya? Boleh nggak sih sempol dikasih tusukannya aja? Terus dimakan Kalau sekalian. gitu ya, oke. Berarti barang kedua ini gak ada yang bisa jawab ya, karena kurang spesifik. Boleh deh, Caca kasih skornya setengah-setengah semua. Oke, lanjut barang yang ketiga. Barang yang ketiga udah ready di mystery box. Sekarang dimulai dari Aiko. Tidak siap menghadapi hari ini. Mana sih? Ya. Nggak tahu. Oke, lanjut ke Valia. Apa ya? Kebayang? Bisa kebayang bentuknya tapi tidak tahu namanya. Ayo katanya jangan lama-lama. Nggak ngerti namanya. Masih mencintai ya Valia ya. Oke, lanjut ke Mas Prabudi. Aduh, nggak tahu namanya apa ya. Ih, ketawa. Langsung Kayak Mas tahu Prabudi pasti. kayaknya tahu deh. Kayaknya tahu nih. Kayaknya. Gak apa-apa dicium. Barangkali ada aroma bau apa gitu. Oke, sudah. Berarti sekarang gantian Mas Aris. Perjalanan. Iya. Bulan lagi. Kalian ngetawain apa ya Kak? Mohon maaf, gak lihat. Tonton ya nanti ya. Udah tayang. Sudah. Bentar dikit. Oh, Oke. dah. Langsung kebayang ya. Sudah. Oke. Wah, kalah Gimana nih. Valia sama Aiko udah kebayang juga? Kita mundur. Nih. 3, 2, 1. Pentil motor. Masih bingung ya. Oke. Aku jawab berarti- skrup. Salah ya, yang benar dari Mas Aris. Tiganya salah. Mas Prabudi gimana Mas, agak ini ya? Iya, tadi kayak pentil tapi kok ada ininya ya. Ininya tuh apa? Oke, berarti yang jawaban paling benar adalah Mas Aris, yaitu bendanya adalah apa tadi Mas Aris? Pentil motor. Pentil motor, itu ya. Yeay. Oke, lanjut benda yang ke berapa ya? 4 ya. Oke, benda keempat sudah ready. Dimulai dari apa ya? Mas Aris dulu tuh yang paling Boleh, menang. Valia dulu deh. Oke. Ini kreatifnya nakut-nakutin nih. Dor. Jatuh. Oke deh. Oke, Oke, sudah. udah. Sekarang ke Mas Aris dulu deh. Oke. Iya. Kenapa Mas Aris kenapa? Udah 3 kali masih lucu ya. Waduh. Boleh nggak buka mata? Penasaran aku. Heh? Lili. Ye, kon Lili ye. Sudah deh. Sudah. Oke, lanjut ke Mas Prabudi. Aromanya masih nempel. Pelan-pelan lho, Bud. Nanti spesifik ya jawabannya ya, karena kan itu dari apa ya? Pokoknya jawabnya Ini sponsor bukan sih? Bukan. enggak ada sponsor kita, enggak ada sponsor. OTW sponsor Sudah, mungkin ya. Lanjut ke Aiko. Oke. Apa tuh? Kesel banget. Ih.
Sumpah, geli banget megangnya. Ih. Gerak lagi. Hah? Apa sih? Sumpah. Lama ya nih. Ayo, ayo. Udah? Udah. Kebayang? Insya Allah. Masih. Udah kebayang ya? Ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ikan goreng. Ayam goreng. Oke, tadi Mas Aris sama Mas Prabudi jawab Kepala Kepala ayam. iya, kepala ayam. Valia sebenarnya mau jawab leher ayam tapi takut salah jadi mau ayam goreng aja. Tekstur ikan, mungkin ikannya Aiko kayak gitu kan? Enggak, aku megang kayak ada sirip-siripnya gitu. Jadi yang benar adalah kepala ayam. Valia bener dong, kan ayam goreng. Kan harus spesifik gitu ya. Setengah deh, setengah ya. Gimana nih tim kreatif? Valia boleh dapat setengah? Enggak, Oke, enggak. itu baik hati. Jadi Valia dapat setengah, Mas Prabudi dan Mas Aris karena benar dapat 1 poin. Yeay, jangan senang dulu karena ini masih ada benda yang terakhir. Oke, boleh dimasukin. Penentuan nih. Benda terakhir udah masuk ke mystery box. Ada mau request siapa dulu? Aku. Gak ada ya. Oke, Aku. Aiko dulu silakan. Is, Gimana? sebel banget. Bisa dideskripsikan gak nih? Jangan. Langsung tahu sih, tapi kayak udahlah. Oke, udah. Lanjut ke Valia. Itu hidup di air loh. Itu hidup di air. Amfibi. Bisa dihidup di air, bisa hidup di darat. Nggak bisa dipecah ya. Jangan dipecah ya, itu hidup soalnya hewan hidup. Kasihan. Kasihan ya Valia ya, jangan pecah. Valia pernah lihat di kasihan. Shopee ini tapi nggak tahu namanya. Dia kalau dikasih hidup lama gede lagi. Iya, ini bisa ngembang. Itu bisa berkembang biak. Iya, ini bisa ngembang. Tapi nggak tahu namanya. Oke, udah? Udah. Oke, lanjut ke Mas Nggak tahu Prabudi. namanya. Iya namanya. Kaget dikit kan? Apa ya namanya? Apa hayo? Pasti bapak juga ngerti kok ini apa. Aku optimis untuk kali ini. Bapak-bapak juga ngerti. Ternyata salah. Bapak-bapak ngerti nih. Oh, berarti ini familiar banget gitu ya? Apa ya? Familiar banget. Oke, lanjut ke Mas Aris. Yakin aku mau buka tutup mata nih ya. Apa ini? Bentar. Kok gitu sih? Gimana? Kebayang Mas Aris? Kebayang mainan anakku. Yeay, Tapi apaan ntar dulu aku belum inget namanya. Nggak tahu namanya. Bentar. Ya. Gak asing kan buat bapak? Nggak asing Apa sih. jenenge ya? Ya. Oke. Nanda udah tahu nih buru-buru aja nih. Kalian masih mikirin namanya. Oh, Jangan. Sudah ketemu? Udah semangat, tapi abis ini salah nih. 3, 2, 1. Bang, Bulu-bulu. bulu-bulu. Tadi Valia jawab apa? bola kembang. Bola yang kecil yang bisa mengembang maksudnya. Bukan deskripsi ya. Itu apa namanya berarti? Nggak tahu namanya. Aku boba. Boba ya. Oke, ternyata jawabannya yang benar ada 3 orang ya. Jawabannya yang benar adalah bolo-bolo. Teman-teman semua boleh dibuka, menutup matanya. Jadi kan ini punishment-nya ini ada di dalam cangkir ya. Dan berurutan. Dari juara 1 ada Mas Aris, juara 2 ada Mas Prabudi, juara 3 ada Valia, dan juara 4 ada Aiko. Nah, di dalam cangkir ini berisikan cairan ya. Cairan yang sangat lezat dan bergizi.
itu nanti diminumnya menyesuaikan dengan juara. Jadi yang juara 4 tuh minumnya paling banyak dan harus habis. Ini harus dihabiskan. Tapi mohon maaf, ini udah diteliti belum ya? Caca harus Apakah dihabiskan, aman? Ca. Harus dihabiskan. Oke, bisa dimulai ya. Punyanya Nana sama Valia sama aja banyaknya. Dari juara 1 dulu deh. Oh, juara 1. Dari juara 1 nih, berurutan. Ini penasaran sih rasanya. Semanis sama Mas. Gimana? Coba minum. Racun ini. Takut banget loh. Oke, boleh sama penawarnya yang diminum, tapi harus dihabisin. Lanjut Valia sama Iko. Gak bisa nelen ya. Oke, Iko. Dan aromanya aja udah bikin Harus dicoba. Belum nih, kayaknya belum minum nih Iko. Emang susah buat ditelen segitunya. aku nyembur jadi naga. Wah. Gimana nih? Bisa dideskripsikan dari Mas Aris dan Mas Prabudi kira-kira minuman apa sih yang ada di cangkir? Temulawak. Temulawak ya. Broto Wali. Oke, kalau menurut Valia juga apa nih? Iya, temulawak. Temulawak juga. Jadi sebenarnya adalah Ijo, broto wali. Broto ya. Wali Kan? kuwi maksudnya. Broto wali. Gimana? Enak kan? Boleh dihabisin ya. Caca pamit, undur diri. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Caca serahkan lagi ke Aiko dan Valia. Makasih Caca. Mohon maafnya tidak diterima. Mohon maaf ya. Ya, segmen paling seru akhirnya sudah kita lewati ya. Paling seru sekaligus paling menebarkan punishment-nya. Kita habis ini siap-siap permen ya. Iya, betul. Dan karena Oke. tadi kita udah ngulas semua nih soal bintang tamu yang sudah hadir tentang Ikatan Vespa Wonosobo. Sekarang kayaknya kita udah waktunya untuk pamitan nih. Oke. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa di-subscribe, terus nyalakan tanda loncengnya, di-share sebanyak-banyaknya dan juga dengerin terus Radio Pesona FM dan tonton terus Web TV Wonosobo untuk tahu postingan-postingan selanjutnya dari PW Kreatif. Terima kasih juga IVW kasih, Mas sudah Aris, hadir. Mas Prabudi. Thank you banget. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi di ajang-ajang lainnya Siap. tentunya. Siapa tahu mau ngundang PW Kreatif ke acara Pesta Vespa Iya, boleh. siapa tahu kan ya, Siap, kita kita nyuruh agendakan. ngevlog. Jangan lupa di subscribe dan juga di follow Instagramnya ya biar kita ngikutin terus keseruan-keseruan kita dan tentunya kita akan selalu hadir di program Copy Paste. Jangan lupa di save. Bye-bye.